Yes, mantap bos. Mantap. Hai bos, hari ini kita bertemu kembali, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengganti headlamp atau lampu depan motor Vario Karbu atau Vario 110, Vario yang lama. Nah, bagaimana cara menggantinya? Silakan ikuti step by stepnya. Yang pertama, kita harus lepaskan baut yang ada di plat nomor ini bagian depan. Kita lepas dua-duanya dan menggunakan kunci baut 10. Saya menggunakan kunci yang panjang di sini supaya mempermudah kita membuka baut-baut ini. Lalu setelah baut-baut depan terbuka, kita buka juga baut-baut yang ada di sebelah sini dengan menggunakan obeng plus. Baut-baut ini kita lepaskan untuk membuka cover bagian depan. Sudah terlepas satu cover yang bagian atas dan di sini ada dua buah baut yang harus kita buka juga. Lalu pada sela-sela di sini ada baut juga yang harus kita lepas, sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, setelah bautnya terlepas, maka kita tinggal melepas saja cover beserta reflektor lampunya. Oke, dan sekarang kita akan menggantinya dengan menggunakan lampu LED mereknya Osram dengan konektor T19. Dayanya 13,5 volt, 6 watt. Sama seperti ketika saya mengganti headlamp atau lampu depan Supra X125 dengan menggunakan LED Osram ini. Sedangkan link videonya tertera pada sudut kanan atas video ini dan pada kolom deskripsi. Saya akan mencoba memasang lampu LED Osram ini satu pieces dulu sebelah kiri, lalu nanti sebelah kanannya menyusul. Ya, bentuknya seperti ini bos. Terdapat heatsink dan juga lampu LED-nya ada di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian kita coba nyalakan bos, dan terlihat bedanya di sini. Yang sebelah kanan ini yang sudah menggunakan LED dan yang sebelah kiri masih menggunakan lampu bohlam halogen. Dan ini penampakan dari lampu depan yang sudah saya ganti dengan lampu LED Osram dua-duanya. Dan terlihat lebih terang dan fokus. Tapi sementara nyala lampu ini masih mengikuti kelistrikan dari spool. Jika nyala lampunya masih tergantung dari kelistrikan spool, maka nyala lampunya tidak akan stabil, melainkan akan mengikuti dengan tarikan gas. Nah, untuk menjadikan lampu ini menyala lebih stabil, kita akan merubah kelistrikannya yang menuju ke lampu ini. Kita akan ganti dengan kelistrikan DC atau yang bersumber dari aki. Ini adalah tempat kumpulan beberapa soket yang menuju ke saklar bagian atas. Nah, dari atas ini kemudian mengalir ke sini kabelnya, alurnya ke sini, kemudian di sini terdapat banyak soket. Dan kita akan konsentrasi pada dua soket saja, yaitu ini dan yang hitam ini. Sekarang kita fokus pada soket yang berwarna hitam ini. Di soket hitam ini terdapat 3 buah kabel yang berwarna hitam, kemudian berwarna coklat tua, dan satu lagi berwarna kuning. Dan terlebih dahulu kita lepas dulu soketnya. Setelah terlepas seperti ini,
Dan kita harus identifikasi ya bos, supaya tidak tertukar. Ini bagian yang ada centol-centolnya dan ini bagian yang polos. Nah, yang polos ini yang nanti akan kita eksekusi, karena dari sini terdapat kabel yang jalurnya menghubungkan ke bagian lampu depan. Terlihat ya bos, di sini ada kabel warna hitam, coklat, dan kuning. Lalu kita akan melepas kabel yang berwarna kuning. Kita masukkan sejenis pinset atau mungkin benda lain yang runcing untuk melepas kabel dari soketnya. Nah, setelah lepas seperti ini, kita pisahkan posisi kabel kuningnya. Jadi jangan sampai tertukar ya bos ya. Jangan sampai tertukar. Ini yang ada pengaitnya, yang ada kancingnya ini yang sebelah sini. Oke, dan yang dilepas yang bagian ceweknya atau yang tidak ada pengaitnya. Kemudian kita lanjutkan bos, melepas konektor atau soket yang sebelah sini. Ini adalah soket yang menuju ke kontak. Dan di sini terdapat dua buah kabel, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna merah tapi bergaris hitam. Nah, kita akan lepas kabel yang merah tapi bergaris hitam. Ya bos ya, diinget-inget merah dan ada garis hitamnya. Karena kabel yang merah bergaris hitam ini merupakan output dari kontak. Sedangkan kabel yang berwarna merah polos itu merupakan input dari kontaknya. Lalu kabel merah yang bergaris hitam ini nantinya akan kita sambungkan dengan kabel yang berwarna kuning yang baru saja kita lepas dari soket yang berwarna hitam tadi. Saya ingetin lagi ya bos, ciri-cirinya seperti ini bos soketnya. Saya perjelas ya supaya tidak salah pemasangan, karena jika kita salah pemasangan nanti akan berakibat fatal. Bagian yang kita gunakan adalah soket yang tidak ada pengaitnya, sedangkan ini adalah kabel yang berkaitan dengan kiprok. Lalu kita siapkan isolasi bakar dengan diameter sebesar ini bosku, yang sekiranya cukup untuk memasukkan satu jalur kabel. Panjangnya kira-kira 5 cm saja cukup. Kemudian isolasi bakarnya kita masukkan ke kabel kuning ini, di mana nanti isolasi bakarnya berfungsi untuk melapisi atau menutup bekas sambungan dari kabel kuning ini ke kabel yang berwarna merah bergaris hitam tadi. Kemudian jangan lupa bos, kita akan kerok di sini untuk membuat sebuah bekas luka, karena nanti akan kita sambungkan dengan menggunakan solder. Dan di sini kabel yang berwarna merah bergaris hitam ini kita juga akan kerok juga dengan menggunakan cutter agar mempermudah proses penyolderan. Lanjut bos, kita butuh kabel seperti ini yang serabutnya agak tebal ya bos. Kira-kira panjangnya 5-7 cm. Kemudian kita lapisi dulu bagian ujungnya ini dengan timah. Kita beri timah juga pada bagian ujung dari kabel kuning ini. Dan ini kabel sambungan birunya atau kabel warna apalah terserah, ini sudah kita hubungkan ke kabel yang berwarna kuning. Dan berikutnya kita akan sambungkan atau kita akan koneksikan dengan kabel yang berwarna merah bergaris hitam ini. Kabel merah bergaris hitam ini merupakan output dari kontak. Ya, kita sambung seperti ini ya bos. Jangan lupa masing-masing ujungnya kita beri timah untuk menempelkan satu kabel dengan kabel lainnya.
Setelah kabel sambungannya terpasang dengan rapi, maka selanjutnya kita akan masukkan kembali kabel yang berwarna merah bergaris hitam ini ke soket seperti semula. Jangan lupa ya bos, pasangkan dengan kuat dan presisi supaya tidak terjadi panas dan soketnya menjadi leleh. Ya, selanjutnya soketnya kita sambungkan kembali dengan soket yang awal. Kemudian, kabel yang warna kuning ini dan kabel sambungannya setelah terpasang rapi dengan menggunakan solder, lalu kita tutup dengan menggunakan isolasi bakar seperti ini. Gunanya untuk menghindari apabila terjadi konsleting. Lalu kita akan kembalikan soket yang berwarna hitam ini ke posisinya semula atau kita pasangkan kembali dengan soket pasangannya. Sudah selesai bos. Setelah rapi, kita tutup lagi seperti ini untuk menghindari dari tetesan-tetesan air yang nanti akan menimbulkan konsleting. Selanjutnya kita akan pasang bos lampu bagian depan ini dan kita pasang konektor-konektornya untuk mencoba hasil dari penyambungan kelistrikan dengan menggunakan DC tadi. Dan ini sumber listriknya bukan dari spool lagi ya bos, tapi sudah berganti dari sumber aki. Oke, dan ini kita coba lagi menghidupkan kontaknya dan kita hidupkan lampu depannya. Mantap. Dan ini kita tidak menggunakan setrum atau kelistrikan dari mesin ya bos. Ini kelistrikannya dari aki. Mesin posisinya masih belum menyala. Dan ini high beam-nya serta low beam-nya berjalan dengan normal. Dan ini pada bagian belakang, lampu belakangnya juga sudah menyala. Serta ini lampu remnya saya gerak-gerakan juga sudah menyala dengan normal. Lalu kita nyalakan mesinnya. Dan sempurna. Oke bos, demikian tadi sharing kita tentang cara mengganti headlamp atau lampu depan dari Vario Karbu Vario 110cc, kita ganti dengan menggunakan lampu LED. Jangan lupa kasih like, kasih komen, dan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa nantikan kreativitas kita berikutnya, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.